Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama akar X, Y sama dengan min X tambah 6 dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, kita buat dulu koordinat kartesiusnya di sini. Terus kita gambar gimana cara mencari kurva dari Y sama akar X. Kita buat tabel. Di sini X, di sini Y ya. Kita mencari titik-titiknya. Nah, sekarang perhatian kalau kita X yang kita masukin 0, berarti kan akar 0 nih. Akar 0 berarti nilai Y-nya jadi 0 juga ya. Nah, di sini kalau kita masukin dia 1 misalnya. Akar 1 ya. Akar 1 itu nilainya bukan 1 aja, tapi plus minus 1 ya. Begitu juga kalau kita masukin 4. Berarti ada plus minus 2. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu 0,0 itu titiknya di sini nih. 0,0. Terus 1, pakai yang plus ya, sama yang min ya. 1,1. Jadi 1,1 kira-kira di sini lah. Nah, sini. Terus 1,-1 kita coba di sini. Gitu ya. Nah, terus udah gitu juga sama nih 4. Kalau 4 dia 4,2. Yang satu lagi 4, -2. Begitu ya. Jadi kayak bentuknya dia kayak parabola begini ya. Nah, setelah kita buat Y sama akar X seperti ini ya. Nah, kita buat lagi kalau gimana nih kalau Y itu sama dengan min X ditambah 6. Ini sama aja, kita buat gini lagi. Ini X sama Y. Kalau X nya 0, berarti Y nya jadinya 6 ya. Min 0 ditambah 6. Min 0 itu 0 ya. Nah, terus kalau Y nya yang 0 kita buat. Kalau Y nya 0, berarti nilai X nya mesti 6. Nah, jadi di sini kita dapat titiknya 0,6. 0,6 kira-kira di sini kita buat. Terus yang satu lagi 6,0 kira-kira kita buat di sini ya. Seperti itu. Nah, berarti kita tinggal narik garis. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau mau kita lanjutin nggak apa-apa. Nah, tapi sekarang kita lihat lagi di sini. Dan sumbu X. Di sini adalah sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X diputar mengelilingi sumbu X itu sejauh 360 derajat. Berarti dia diputar 360 derajat gitu. Nah, sekarang yang mana daerahnya? Sekarang kita perhatiin. Di sini ada kurva Y sama dengan akar X. Ya, kata dibatasi oleh Y sama akar X, oleh garis Y sama dengan min X tambah 6 dan sumbu X. Dari sini kita punya daerahnya itu yang ini. Ini ya, kita punya daerahnya ini. Nah, gimana cara nyari daerah ini? Kita harus ingat ya, cara mencarinya itu kita mengikuti aturan atas dikurangin bawah gitu ya. Kalau soal-soal sebelumnya kalau diperhatiin gitu selalu kita ngomong atas kurang bawah. Nah, masalahnya kalau gambarnya kayak gini, kita perhatiin nih. Yang warna biru ini itu atas, kita anggap misalnya atas. Berarti yang bawah yang mana? Andai kan kita menganggap yang bawah itu yang ini nih, yang sumbu X ini. Tapi kan kita bingung dong, yang warna coklat ini apa? Apakah atas juga gitu kan? Berarti di sini ada 3 bagian ya yang kita susah nentuin atas atau bawah. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, ada triknya. Jadi ingetin ya, kalau misalnya kita ketemu nanti gambar kurvanya yang kita dapatkan itu ternyata atas, ini kita misalkan atas, ternyata di sini juga atas juga kita anggap misalnya, ya. Ini bawahnya misalnya, berarti ada 3 bagian. Kita harus pecah gambar ini menjadi seperti ini, ya. Kenapa kita buat seperti ini? Sekarang kita lihat nih. Kalau menjadi 2 bagian, misal maksudnya 2 bagian, daerahnya kan kita bagi menjadi 2 bagian ya. Maksudnya ini ada yang luas yang pertama, yang ini, dan ini adalah bagian yang luas yang kedua. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ini ada batasnya lain lagi sini ya. Kita memiliki X lagi sini. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 ya. Sekarang kalau kita lihat luas volume untuk mencari volume daerah yang pertama ini, kita perhatiin atasnya yang biru ya. Bawahnya jelas dong yang sumbu X gitu kan ya. Kalau yang bagian yang kedua daerahnya, atasnya berarti yang warna coklat, bawahnya berarti yang sumbu X. Jadi kita gampang. Cuma kerjaannya kita 2 kali karena di sini kita pecah menjadi 2 bagian. Nah, itu triknya ya, seperti itu ya. Kita udah tahu tadi nih, di sini 0 ya. Di sini kita tahu di 6. Nah, yang di sini kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara nyarinya? Kita lihat di sini, ini ada perpotongan antara garis yang coklat, yaitu garis yang coklat itu Y sama dengan min X tambah 6 ya, dengan Y sama akar X. Ya, kita cari nih. Bagaimana ini? Berarti caranya kita substitusi.
Jadi akar X itu dari sini ya, Y sama akar X, kita ganti Y di sini dengan akar X. Jadi akar X itu sama dengan min X ditambah 6. Nah, berarti kalau kita kuadratin jadinya X gitu. Di sini min X tambah 6-nya jadi bentuknya kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal buka X sama dengan min X dikuadratin berarti X kuadrat 2 kali min X kali 6 jadi min 12X plus 36. Biasa ya kita bikin sebelah kanan atau sebelah kiri 0. Jadi X kuadrat min 13X ditambah 36. Kita faktorin. Berarti kita hasilnya min 9 sama min 4. Nah, kita dapetin yang X yang 19, yang satu X yang 4. Nah, jadi ini yang 4 atau yang 9. Nah, secara logika kalau ini 0 sampai 6, mau nggak mau ini adalah 4. Ya kan ya? Jadi ini 4. Nah, setelah kita tahu begini, kita tinggal mencari aja. Jadi kita cari begini. Luas volume ya, volume total itu didapat dari volume 1 ditambah dengan volume yang kedua. Ya, tahu ya, volume 1 yang bagian ini, volume 2 yang bagian sebelahnya. Nah, kita cari kalau volume 1, ingat rumus volume mesti pakai pi. Integral ya, batasnya 0 sampai 4 gitu ya. Kita lagi ngeliatin 0 sampai 4. Dari sini atasnya yang mana? Atas itu yang biru itu akar X. Jangan lupa rumusnya kuadrat kalau volume ya. Akar X kuadrat dikurang bawah. Bawahnya ini adalah ini nih yang sumbu X. Ingat ya, sumbu X itu adalah nama lainnya garis Y sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan kita 0 dikuadratin itu tetap 0 ya. Jadi kita nggak perlu tulis deh ya min 0 gitu ya. Biarin aja begini. Nah, kita dapat daerah dari pertama. Yang kedua, kita pakai pi lagi, integral batasnya 4 sampai 6 ya. Kita lihat nih, daerah kedua 4 sampai 6. Atasnya itu yang garis warna coklat. Coklat itu kan min X tambah 6. Jadi min X tambah 6. Jangan lupa kita kuadratin karena rumusnya begitu ya. Buka lagi konsepnya. Dikurangin bawah. Bawahnya itu yang sumbu X. Nah, sumbu X tetap sama kayak tadi 0 ya. Jadi kita nggak usah tulis. Ini ada yang kurang, kita mesti tulis DX. Ini DX gitu ya. Nah, setelah kita dapat ini, udah kita tinggal nyelesain aja hitungannya. Jadi tinggal pi integral 0 sampai 4 akar X dikuadratin itu adalah X dx ditambah sama pi integral 4 sampai 6 dari kita buka jadinya X kuadrat min 12X ditambah 36 dx. Nah, begini berarti kita tulis pi integral bukan integral lagi ya. Kita cari integral dari X adalah setengah X kuadrat ditambah pi batasnya 4 sampai 6, kita akan cari integralnya yaitu sepertiga X pangkat 3 dikurangin 12 per 2 jadi 6 ya. 6X kuadrat ditambah 36X. Kita masukin ya pi. Di sini kita masukin setengah dikali 4 kuadrat dikurangi sama yang setengah dikali 0 kuadrat. Nah, ditambah pi kita masukin sepertiga dikali 6 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 6 pangkat 3 6 pangkat 2 ya ditambah 36 dikali 6. Nanti kita kurangkan dengan yang 4 punya. Nah, ini kita tulis di bawahnya ya, nggak muat. Dikurangkan dengan sepertiga dikali 4 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 4 kuadrat ditambah 36 dikali 4 tutup kurung, ini kurung awalnya ya. Nah, udah gini kita tinggal nyelesain aja. Pi berarti ini 4 dikuatin 16 dikali setengah berarti 8 ya. Pi dikali 8 dikurang ditambah ya, bukan dikurang, ditambah pi di sini 6 pangkat 3 dikali sepertiga jadi 216 per 3 dikurangin 6 dikali 6 kuadrat itu 216 ditambah 36 kali 6 itu jadinya 216 ya. Nah, udah gitu ini kita bikin begini dulu. Dikurang sama 4 pangkat 3 itu 64. Jadi 64 per 3
dikurang 6 dikali 16 ya. 96 ditambah 144. Nah, jadinya 8pi ditambah pi di sini. Ini min 216 sama plus 216 hilang, jadi 216 per 3 dikurangin 64 per 3 ya. Ini kita buka kurungnya. Nah, ini kita hitung nih, min 96 tambah 144 48 ya, tapi ada minnya jadi min 48. Sama dengan, nah kita tinggal ngeberesin aja hitungannya ini. Jadi 8pi ditambah pi dikali 152 per 3 dikurangin 48. Jadi sama dengan 8pi ditambah 8 per 3pi. Nah, 8pi ditambah 8 per 3 itu sama aja 2 per 3pi. Jadi kalau kita total jadinya 10 2 per 3pi. Kalau kita buat pecahan biasa yaitu 32 per 3pi ya. Nah, kita lihat ABCD-nya. Berarti jawabannya adalah yang B di sini.